Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Gemma Guyardi, founder dan CEO Astronaci Internasional, dan Wijayanto Samirin, ekonom senior dari Universitas Paramadina di studio. Sudah hadir keduanya. Mas Gemma, Anda menyoroti pemberitaan negatif ya, tidak hanya The Economist tapi Al Jazeera, BBC Internasional juga rasanya tidak ada yang positif. Dari pemberitaan rupiah kita. Sebenarnya seberapa besar pengaruh perang persepsi terhadap pergerakan rupiah dan bagaimana sebaiknya publik menyikapi narasi itu? Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau ditanya dampaknya besar. Ya. Karena sebuah perdagangan itu trust basis, sebuah negara itu trust basis, credit rating itu trust basis. Jadi seperti saya tadi sampaikan, pada dasarnya simple. Kalau mau buat negara itu kuat, maka dia harus trustworthy, dia harus credible. Yang kita permasalahan, blundernya negara kita itu terlalu masuk tahap yang cukup mengerikan. Antar kementerian ngomongnya bisa beda, ya kan? Barang belum tanda tangan, udah diumumin. Habis itu nggak ngerti mau gimana. Nah, ini yang dianggap panggung sandiwara ini sama investor asing. Mereka gampang, mereka tinggal sell off doang. Nah, sekarang bagaimana masyarakat? Masyarakat harus tahu bahwa jika mereka mengambil satu keputusan untuk ikut kontra terhadap negaranya sendiri, itu akan menghancurkan lebih parah lagi. Nah, kalau misalnya kita menerima, oke lah negara kita ini begini, tapi kita sama-sama ngedefend, sama-sama satu suara, itu mungkin akan lebih baik. Itu artinya ya ada gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini kan yang membuat negara Indonesia merdeka. Ya ayo sekarang kita gotong royong. Dan belum terlambat untuk dilakukan. Belum terlambat karena dengan gotong royong artinya akan mengurangi konflik-konflik itu. Dan untuk pemerintah juga tolong masyarakat ini jangan disakiti terus hatinya. Karena ini yang menjadi masalah. Mereka tidak akan mungkin bisa mencintai negara, ada nasionalisme, ketika hidup mereka merasa saya ditekan oleh negara saya sendiri. Jadi kenapa saya harus ke sini? Kalau dulu ada satu tahun yang lalu ada hashtag kabur aja dulu, itu kan sebenarnya sudah apinya gitu. Nah, belum saya melihat ada perbaikan, tapi makin ke sini makin tidak terkontrol. Nah, jadi persepsi itu sampai kalimat di Economist adalah jeopardize the democracy, ini cukup fatal. Artinya demokrasi itu diintervensi sampai masyarakat sendiri itu tertindas. Nah, makin bersuaralah seluruh dunia gitu. Bagaimana Pak Wija, pemerintah harus merespon framing media internasional yang negatif itu? Jadi begini, salah satu cara paling gampang untuk melawan persepsi itu adalah membangun trust. Untuk membangun trust, yang paling gampang adalah menunjukkan kinerja. Kalau pemerintah, dua kinerja itu. Kebijakan, yang kedua adalah program. Pastikan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bagus. Kemudian program-program juga dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Ketika itu konsisten dilaksanakan, saya rasa framing, kemudian persepsi negatif, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi itu satu-satunya cara untuk meng-counter. Iya, satu-satunya cara. Buktikan dengan kerja. Kerja itu apa? Kalau pemerintah, kebijakan dan program. Jangan justru defensif ya Pak? Jadi begini, jangan framing dibalas dengan framing lain. Begitu. Ini nggak akan ada habisnya. Dibalas dengan kinerja yang bagus. Kebijakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia demi stabilitas kurs, itu menurut Anda terlalu mahal bagi sektor real? Jadi begini, kenaikan kemarin sayangnya terjadi bersamaan dengan pengumuman badan ekspor, sehingga dampak ke rupiahnya tidak terasa. Kemudian ini juga bersamaan dengan beberapa informasi yang lain ya. Dan sebelumnya, Mbak, BI itu sudah menggunakan SVBI, Sertifikat Falas Bank Indonesia, untuk melakukan intervensi. Jadi itu sudah digunakan lama sekali, bunganya cukup tinggi, 6% gitu ya, kalau yang SRBI. Sehingga apa? Sebenarnya pasar uang itu sudah bermain di situ. Nah, sehingga ketika BI rate dinaikkan, ini kan dampaknya ke bunga deposito, saving, dan lain sebagainya. Ini sudah tidak terlalu sensitif. Nah, dampak yang nanti akan terasa di midterm adalah suku bunga naik. Karena cost of fund bank naik, pasti credit rate juga naik. Sehingga dunia usaha akan merasakan. Nah, disinilah menurut saya pemerintah harus punya strategi. Jangan sampai UMKM yang kemampuannya terbatas, itu kemudian tidak bisa mengakses pinjaman bank. Atau mengakses pinjaman bank tapi floating rate kemudian nanti naik begitu. Harus ada solusi.
termasuk KPR. Ketika bunganya floating, naik, kita harus mengantisipasi. Dilihat itu datanya, berapa banyak rumah-rumah yang akan default. Karena kalau itu terjadi, maka akan muncul krisis properti, krisis baru. Jadi memang pemerintah harus melihat betul data-data aktual di lapangan. Dan kemudian merespon dengan kebijakan yang tepat. Badan ekspor satu pintu itu sentimen negatif atau positif? Sangat negatif. Sangat negatif. Begini, narasinya bagus. Memang untuk mengurangi kebocoran akibat under invoice, akibat transfer pricing, begitu. Tetapi karena kemudian diumumkan, kita belum tahu ya nanti badannya akan seperti apa. Seperti BUMN, di mana seluruh ekspor melalui dia membeli dari swasta, kemudian dia yang melakukan ekspor. Ini kan tentunya sangat buruk bagi dunia usaha. Sentimennya sangat negatif. Mbak bisa bayangkan, Mbak punya perusahaan tambang atau invest di tambang. Nyawa perusahaan Mbak itu apa? Ekspor market. Tapi ekspor marketnya harus lewat pihak lain. Yang kita belum tahu kredibilitasnya, kita belum tahu kinerjanya. Sehingga ya semua melihat ini ada sebagai risiko tambahan. Nah sebenarnya ada begitu banyak cara lain yang menurut saya bisa dijalankan. Terkait ekspor? Iya, mungkin pemerintah tidak percaya dengan bea cukai. Sebenarnya kalau bea cukai itu bisa dipercaya, ini nggak perlu. Tapi mungkin pemerintah tidak percaya dengan bea cukai. Saya sebenarnya melihat langkah modifikasi seperti yang dulu pernah dilakukan zaman Pak Harto atau zaman Bu Mega. Kita punya Sukovindo, kita punya SI, Surveyor Indonesia. Ya sudah, 2 BUMN ini aja yang ditugaskan. Kalau mereka nggak mampu, khawatir kong kali kong, perusahaan Swiss itu SGS di-hire lagi. Jadi 2 BUMN ini kolaborasi dengan SGS biar mereka yang mengembangkan sistem. Dengan teknologi monitoring produk tambang itu larinya kemana, kita bisa tahu harganya. Jadi menurut saya apa yang dijalankan sekarang itu langkah yang terlalu tradisional. Dan menurut saya ada langkah-langkah yang lebih efisien, lebih tidak membingungkan, lebih tidak mengkhawatirkan. Pengumumannya pun juga timingnya kurang pas. Itu, pengumumannya juga. Artinya begini, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus mengantisipasi. Ada pertanyaan balik. Nah, pemerintah belum menyiapkan jawaban atas pertanyaan balik tersebut. Oke. Badan ekspor satu pintu itu kan juga kita tidak tahu bentuknya nanti seperti apa ya Pak. Jadi mungkin kita berspekulasi nanti akan begini. Ekonom Universitas Indonesia, Ibu Nina Septi, di Dialog NTV Prime juga kemungkinan menganalogikan nantinya seperti OPEC. Jika itu terjadi seperti OPEC kan bukannya semuanya jadi untung Pak? Jadi begini, OPEC itu dia menyepakati harga. Tapi penjualannya kan masing-masing negara bebas. Hanya sepakat menyepakati harga, bahkan yang disepakati bukan harganya. Volume produksi. Kalau menyepakati volume produksi lebih gampang. Ini kalau menyepakati volume produksi, perusahaan-perusahaan tambang juga lebih gampang. Gitu ya. Tapi kalau kemudian ekspornya lewat satu pintu, nah ini suatu tantangan yang tidak mudah. Oke, Mas Gema, boleh ditambahkan? Ya kalau saya perhatikan di dalam proses satu pintu ini nantinya jadi kayak cengkeh kasusnya zaman yang dulu. Ini yang ditakutkan orang, mereka sudah punya kenangan buruk di masa orde baru. Kasus cengkeh itu. Dan setelah kejadian ini saya langsung survei teman-teman yang punya tambang. Saya tanya, saya minta feedback. Saya nggak mau berasumsi. Baru kemarin berarti ya? Baru kemarin, langsung saya telepon teman-teman yang punya tambang. Dan beberapa langsung ngadu ke saya gitu. Minta tolong sampaikan ke istana gitu ya. Dan jawabannya adalah, saya oke saja kalau lewat BUMN atau siapapun itu. Tapi kami tidak percaya bahwa transaksi ini bisa mulus. Nanti akan ada, maaf kata nih, quote and quote, biaya-biaya tambahan yang tak terduga, delay. Karena mereka menganggap nih kerjaan mereka terlambat. Karena mereka even mau bikin KTP aja susah katanya, apalagi menggantungkan nasibku ke satu pintu. Apalagi di daerah ya, nah, di Jakarta, di Jawa Barat aja masih susah. Ini yang mereka takutkan. Ini berarti dasarnya Anda lihat distrust dari pemerintah sudah begitu besar. Karena memang pas performance-nya menyatakan demikian. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Oke.